Dan bisa kita lihat di sini sepanjang saluran air juga terdapat banyak sekali pecahan-pecahan gerabah pada zaman dahulu yang terbuat dari tanah liat seperti ini. Bentuknya sangat halus dan terlihat seperti gesekan tangan. Sobat Pelaku TV, kali ini kita sedang berada di saluran air peninggalan Kerajaan Mojopahit yang letaknya di Dusun Ngelinguk, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, yang letaknya tidak jauh dari museum dan juga tidak jauh dari Pendopo Agung Mojopahit. Tidak hanya itu, saluran air ini diduga merupakan peninggalan dan juga merupakan sistem pengelolaan air zaman dahulu yang menandakan bahwa zaman dahulu sudah terdapat waduk, kemudian saluran air dan juga kehidupan-kehidupan lainnya. Yuk ikuti perjalanan kami hari ini. Bisa kita lihat secara bersama-sama panjang lintasan saluran kanal air ini cukup panjang yang melintang dari arah timur hingga ke barat dan sepanjang sekitar 59 meter. Di mana saluran air ini terdiri dari tumpukan batu bata merah yang dibuat sejak zaman Kerajaan Mojopahit. Bisa kita lihat secara bersama-sama, tumpukan batu bata merah ini sangat lebar dan tidak terdapat perlekatan semen. Tidak terdapat semen dalam perlekatan antara batu batanya. Dan masih cukup alami dan kokoh hingga saat ini. Dari kanal ini sendiri terletak 2 meter di bawah permukaan jalan. Jadi dapat kita bayangkan bahwa dahulu sekitar seperti ini jalanan pada zaman dahulu. Kemudian di sini kita juga dapat melihat banyak sekali pecahan-pecahan barang-barang zaman dahulu. Di sini terdapat seperti wadah yang terbuat dari tanah liat yang digunakan pada kehidupan zaman dahulu. Digunakan memasak dan juga gerabah-gerabah lainnya. Kemudian di sini juga terdapat seperti keramik yang sangat tipis sekali. Dan juga masih bisa kita lihat dan awet sampai sekarang. Kemudian kita juga bisa lihat di sini terdapat seperti tulang yang sudah bertahun-tahun lamanya. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ini tulang apa ya? Dan kita cari tahu bersama karena di sini terdapat banyak sekali tulang-tulang seperti ini. Dan di sini kita bisa menemukan lagi penampakan seperti tadi, seperti tulang, dan terdapat rongga-rongga di dalamnya. Entah ini tulang apa, mungkin teman-teman ada yang tahu dan bisa komen ya. Jadi kita menemukan banyak sekali tulang-tulang, kemudian gerabah-gerabah, bekas-bekas gerabah zaman dahulu yang masih terlihat jelas dan menandakan bahwa dahulu terdapat kehidupan di daerah sini. Kita juga banyak menemukan pecahan gerabah seperti ini yang mungkin dahulu digunakan untuk mengambil air, seperti pecahan-pecahan gentong yang sudah mengenal motif-motif seperti ini, yang dibuat saat zaman Kerajaan Mojopahit. Dan dapat kita temukan di sini tidak hanya yang berbahan dasar dari tanah liat saja seperti ini, dan juga sudah mengenal motif, tapi juga ada yang terbuat dari teknik seperti ini, tipis dan bahannya bukan seperti dari tanah liat, dan menggunakan teknik glacier. Dan juga ada yang seperti ini.
yang merupakan sepertinya pecahan-pecahan dari barang-barang peralatan rumah tangga zaman dahulu. Dan teknik glacier, pembuatan barang secara glacier ini merupakan teknik yang diadopsi dari Cina dan menandakan bahwa pada zaman dahulu orang-orang kerajaan Mojopahit telah mengenal luar negeri, bahkan dunia perdagangan luar negeri juga menjadi pusat di sini. Saat ini saluran air ini sudah dilindungi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur dan telah dicatat dan dicantumkan sebagai cagar budaya peninggalan Kerajaan Mojopahit. Dan juga dahulu di sini ditemukan oleh Megan Pon yang merupakan arkeolog dan juga arsitek yang ditugaskan di daerah Trowulan dan beliau berkediaman di Museum sendiri saat ini telah dilindungi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur dan ditemukan pada tahun 1926 oleh Megan Pon yang merupakan seorang arkeolog dan juga arsitek di wilayah Trowulan. Dan saat ini beliau berkediaman di Balai Pelestarian Kebudayaan. Dan di sini saat ini saluran air ini selain digunakan sebagai peninggalan yang dapat dinikmati, tetapi juga sering digunakan sebagai wahana bermain anak-anak karena di sini terdapat hewan-hewan seperti kepiting dan juga ikan dan menjadi ekosistem. Terus saluran air ini sendiri berada di tengah-tengah persawahan tebu milik masyarakat dan panjangnya sekitar 59 meter. Dan bisa dilihat terdapat seperti aliran air dari barat menuju timur dan menandakan sepertinya di daerah sana, tepat di sana terdapat sebuah waduk atau bendungan yang diduga merupakan pusat pengelolaan air pada masa Kerajaan Mojopahit. Dan juga bisa kita amati secara bersama-sama di sini bata-bata merah yang bertumpuk di sini memiliki ukuran sekitar 25 cm dan ketebalan yang cukup tebal, sejari telunjuk. Yang juga dapat kita temukan di peninggalan-peninggalan Kerajaan Mojopahit lainnya, ukurannya juga seperti ini dan ketebalannya juga hampir sama dan tanpa adanya perlekatan penggunaan semen. Jika kita amati sebenarnya panjang dari lintasan saluran air ini cukup panjang sampai ke sana dan diperkirakan terdapat belasan waduk dan juga saluran air yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Mojopahit yang letaknya juga tidak jauh dari area dari Dusun Melingo ini dan menandakan bahwa di sini merupakan pusat kehidupan masyarakat, pusat perumahan dan juga kehidupan masyarakat ada di sini. Dan jika kita amati bersama-sama, Kerajaan Mojopahit memiliki memiliki pengelolaan, sistem pengelolaan, terutama pengelolaan air dan juga hal-hal lainnya yang cukup baik, yang sangat baik jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain. Belum ditemukan saluran air serupa dan Kerajaan Mojopahit. Dan Kerajaan Mojopahit sudah mengenal bahkan bisa mengatur kegiatan irigasi. Ya mungkin saat ini ilmu-ilmu seperti ini digunakan dan berguna bagi masyarakat saat ini. Dan bisa kita lihat di sini sepanjang saluran air juga terdapat banyak sekali pecahan-pecahan gerabah pada zaman dahulu yang terbuat dari tanah liat seperti ini. Bentuknya sangat halus dan terlihat seperti gesekan tangan. Dan juga memiliki bentuk yang seperti ini, yang hampir sama dengan barang-barang peninggalan yang kita temukan tadi. Jadi pada zaman dahulu telah
mengenal kaidah estetika karena terdapat motif-motif yang cantik yang dibuat secara manual. Dan ada juga yang memiliki bentuk seperti ini, terdapat garis 3 selain yang berbentuk motif seperti ini, yang menandakan bahwa zaman dahulu juga menerapkan unsur-unsur keindahan di setiap seni yang dibuatnya. Tidak hanya menunjang fungsi digunakan dalam fungsi secara fungsionalnya, tapi juga ada unsur-unsur keindahan yang ditambahkan. Kemudian di sini juga masih banyak sekali terdapat gerabah-gerabah, pecahan gerabah-gerabah zaman dahulu yang menandakan bahwa di sini memang merupakan pusat kehidupan dari masyarakat kerajaan Mojopahit zaman dahulu. Dan di sini juga bisa kita lihat selain dari tanah liat juga ikuti terus perjalanan kami dan kita akan melihat apa saja barang-barang yang kita temukan di area situs saluran air ini. Jangan lupa like, subscribe. Dan di sini bisa kita lihat terdapat banyak sekali pecahan gerabah sama dengan yang saluran air pada sisi yang satunya. Di sini juga banyak sekali pecahan-pecahan gerabah. Salah satunya seperti ini. Dan ada juga yang seperti ini. Mari kita lihat apa motif dari barang ini, dari gerabah ini. Dan ternyata memiliki motif seperti ini yang tidak jauh berbeda dengan motif-motif gerabah yang kita temukan tadi, dan masih kuat sampai saat ini, yang menandakan bahwa kualitas tanah pada zaman dahulu sangat bagus dibandingkan dengan kualitas tanah saat ini. Tidak hanya itu, kita juga dapat menemukan pecahan-pecahan seperti keramik, tidak hanya tanah liat, tapi juga ada pengolahan keramik secara gladsir yang warnanya seperti ini, memiliki warna yang menyerupai abu-abu kehijauan dan merupakan bagian, sepertinya merupakan bagian atas dari sebuah gerabah. Entah itu sebuah wadah air atau wadah penanak nasi, dan juga gerabah-gerabah lainnya. Saluran air ini menjadi habitat bagi beberapa hewan, dan seperti yang kita temukan tadi juga terdapat salah satu fosil hewan yang masih belum kita ketahui secara pasti hewan tersebut itu hewan apa. Dan di sini banyak juga kita temui seperti keong, kemudian juga ada ikan, dan juga bahkan ada kepiting, yang menandakan ekosistem ini masih sangat alami dan juga airnya masih sangat jernih dan berkualitas baik karena menjadi habitat hewan-hewan, bahkan juga menjadi tempat bermain. Sobat Laku TV, jangan lupa like, subscribe, dan komen biar kita semakin semangat ngonten tentang sejarah-sejarah di seputar kita, dan juga dapat memberikan kritik dan juga saran apabila terdapat kesalahan maupun masukan dalam video ini.